Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini sangat sepele. Kalau model seperti ini, Anda kulkas 2 pintu ini, saya tidak bilang penyakit ini pembekuan. Normal semua, tapi anginnya yang ke bawah ini tidak dingin yang ke ruangan bawah. Ini tentu masalah di angin buang atau setelan angin yang ke lubang ke bawah, ke pintu bawah ini tentu ada masalah. Jadi ini semuanya normal, tapi bagian khusus buang angin ke ruangan bawah ini tidak sempurna. Jadi kalau melihat dari casing 2 pintu ini, Anda perhatikan ini. Jadi yang namanya setiap kulkas ini ada berbagai macam. Satu model puteran yang di sini, tapi puteran yang ke sini. Artinya diputer ini nomor 4 misalkan, ini semakin lebar angin yang ke bawah. Atau model yang seperti ini geseran. Permasalahannya, ini kulkas ini ruangan atas dingin dan tidak ada pembekuan. Kalau saya teliti, ini khusus sap yang sering terjadi 2 pintu yang tidak tinggi-tinggi amat. Jadi 2 pintu sap ini modelnya ini geseran. Jadi Anda ini kalau servis 2 pintu kulkas sap, Anda yang teliti ini bagian geseran, Anda geser kemudian lihat ini lubang buang anginnya bahwa melebarnya posisi di mana. Misalkan digeser ke kiri, ini lubangnya tembus ke sono, artinya ini full buangnya. Kemudian digeser ke kanan, ini semakin menyempit. Ini untuk acuan angin lubang yang ke bawah. Satu ini kuncinya ini di puteran. Kalau Anda servis ini dibuka casing yang ini bagian puteran, buka angin, bukan termostat ini. Pembukaan angin itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kadang-kadang sampai 4 saja, 5 saja atau 6. Puteran yang di sini misalkan LG yang muter, kemudian sap yang geseran kanan kiri. Kalau sap ini rata-rata ini ke kiri, malah anginnya makin lebar yang keluar. Oke? Jadi semakin ke kiri ini semakin melebar ke ruangan bawah. Kira-kira begitu. Inventor apa tuh? Ya gue mau anggar tulisannya inventor sing model 1 tahun ngene. Anyar apa tuh? Ya kemungkinan bing ya anggar sing setahun ngene ta inventor bisa 180 kowe sing anune ki 180 regane. Nek sing lawas kuwe 120-an kowe karo wis dipasang malah kuwi. Fokus karo pasang. Iya. Tapi kudu dideleng apa tulisan nomornya baik kan? Oh iya. Oh nyondelung fotone. Iya benar. Kayak nomor kayak. Lagi live apa? Iya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau Anda kulkas sap, Anda bingung dengan buangan angin yang ke bawah tapi di ruangan atas normal, Anda buka geserannya guys. Jadi ini geser ke kanan atau ke kiri, kemudian bagian ini, bagian yang nempel ke evap ini, kalau busa ini keropos, ini akan masalah besar ini untuk angin yang ke bawah ini. Bukannya malah ke bawah ini malahan bisa balik lagi ke evap lagi. Jadi ini mudah sebenarnya kalau Anda membongkar casing kulkas semuanya normal tapi ruangan bawah tidak dingin. Jadi kira-kira begitu. Ini sebenarnya mudah ini untuk acuan para pemula. Kalau ada masalah misalkan di kulkas proses dinginnya sempurna, ternyata ruangan bawah tidak dingin, Anda ini mengandalkan geserannya, dibuka casingnya, Anda lihat ini. Jadi kalau misalkan ke kiri ternyata malahan penuh bukanya, ini berarti posisi kiri, berarti angin ke bawahnya ini full.
bukan malah ke kanan. Ini menelitinya seperti itu, jadi dibuka casing. Oke, kemudian saya akan lihat jalurnya ini. Saya akan tes menggunakan metode dengan api. Maksudnya ini untuk pengetahuan saja, kalau Anda ini keluhannya seperti itu. Saya akan tes ini. Kipas ini sudah nyala ini. Otomatis ini ke depan kemudian ke bawah. Jadi saya tes ini. Berarti anginnya turun ke sini ini. Jadi baginya ini penuh ini. Ini merek Sanyo. Jadi tidak ada setelan, hanya model potensio. Jadi jenisnya kayak radio. Tapi ini karena memakai modul sehingga ini berfungsi sebagai termostat. Ini potensio ini kayak radio tetip, tapi ini fungsinya ini termostat, guys. Jadi ini berbeda lagi. Jadi angin ini ke depan, kemudian dibagi nih, dan ke ruangan bawah. Saya akan tes lagi nih dengan angin ini. Kira-kira begitu. Jadi Anda lihat di dalamnya ini bukannya lebar full atau tidak, digeseran atau puteran sebelah sudut kanan kalau LG. Oke, ini bisa berbalik. Nomor 4 ini semakin yang ke bawah ini longgar, ini anginnya ini malah besar, bukan malah ke kanan. Nomor 1 semakin ke kiri ini yang ke ruangan bawah ini malah lebar sehingga anginnya gede. Ke kanan ini malahan menyempit lubangnya, kira-kira begitu. Kemudian sap ini yang paling sering sap geseran ini. Di tengah ini ada geseran, kemudian yang di bawah ini, di bawah casing ini ada lubang 2 ini kecil. Ini kalau busanya hilang, ini tidak bakalan ke bawah, guys. Saya bicara normal, bukan pembekuan. Kemudian seperti ini nih, busa ini kalau sampai keropos yang masuk lubang bawah angin ini tidak bakalan keluar anginnya, karena akan balik lagi masuk ke kap lagi. Atau casing ini tidak rapat yang pas di bagian tutup busa dengan casingnya, jadi angin ini tidak turun, artinya tidak ngepres, tertutup ini antara busa dan casing. Kira-kira begitu. Ini mudah sebenarnya diamati. Kemudian kalau Anda servis seperti ini, Anda casingnya ditutup. Kalau sudah optimis, Anda tutup casingnya yang rapi, casing ini ditutup, dipasang. Kemudian Anda ke ruangan yang di bawah. Jadi ruangan bawah ini Anda buka, kemudian ada ruangan di atas ini, ada casing, kemudian ada lubang angin. Anda raba ini, anginnya sesuai apa tidak, gede atau tidak. Kalau putarannya seberapa di atas, ini akan ketahuan juga. Jadi sebenarnya ini mudah diingat dan dimengerti ini sistem angin yang ke ruangan bawah. Ini mudah ini, kalau dilihat dari sini ini sudah bolong ini dari atas. Ini tidak memakai setelan ini. Kalau sap ini 2 ini lubang anginnya ini. Jadi begitu, guys. Jadi ini mudah pembukaannya.
saya sedikit bocoran lagi apa yang terjadi bila kipas ini kebalik. Ini kipas harus ke depan, artinya menghisap dingin kemudian dibuang ke ruangan. Apa yang terjadi kalau kipas ini malah anginnya ini berbalik ke sono? Satu, kemungkinan ini memang kalau semuanya normal jelas tidak ada pembekuan guys, tidak ada pembekuan. Tapi angin ini tidak nyebar ke ruangan bawah, yang jelas tidak lari ke sini. Oke, jadi mantul ke depan ke Eva, kemudian keluarnya dari sini ini sedikit. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini malah tidak pembekuan, tapi malah angin balik, tapi malah tidak dingin. Saya akan tes pakai korek supaya Anda tahu bahwa angin paling sering bermasalah ini di sub 2 pintu ini. Oke guys, mudah-mudahan ini bisa diterima dan Anda bisa tahu nih sistem kerja ini. Yang penting busanya rapi, teliti setelan Anda buka casing, dan semoga ini berguna untuk Anda guys. Sore guys.